Para penikmat seni dipersilahkan untuk duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selamat datang di Auditorium Galeri Indonesia Kaya. Sesaat lagi pertunjukan akan dimulai. Untuk kenyamanan kita bersama, serta tidak mengganggu konsentrasi vokal para penampil dan para musisi, kami mohon hadirin untuk mematikan telepon genggam selama pertunjukan berlangsung dan tidak mengambil gambar dengan menggunakan lampu kilat atau blitz. Tidak diperkenankan untuk merokok, makan dan minum dalam auditorium, dan apabila terjadi keadaan darurat, pintu keluar ada di sebelah kanan dan kiri panggung. Jangan panik dan ikuti arahan dari petugas untuk meninggalkan auditorium ini dengan tertib dan teratur, serta tidak kembali ke dalam ruangan dengan alasan apapun. Terima kasih dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, apa kabar? Aga kabari? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali siang hari ini kita bersama-sama di ruangan yang indah ini. Untuk itu kami ucapkan selamat datang di Galeri Indonesia Kaya dalam acara dramatic reading dan presentasi naskah kuno Ila Galigo, Keeping Alive Memory of the World. Acara ini adalah hasil kerjasama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Yayasan Lontar dan Galeri Indonesia Kaya. Bersama saya, Rifa Fadila. Bapak dan Ibu, tentunya syukur yang tidak terhingga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati hidup, diberi kesehatan, dan masih dapat melihat keindahan alam semesta ini. Dan tentunya tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghormatan kami atas perkenan Bapak dan Ibu hadir di acara kami. Tentunya kami ucapkan terima kasih Profesor Arif Rahman atas kehadirannya, Ibu Welmin, Bapak John McLean, terima kasih untuk semuanya. Ibu Kisti, terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati. Bersama pada hari ini kita akan menyaksikan pagelaran dramatic reading Ila Galigo, dan nanti akan ada presentasi tentang presentasi tentang koleksi kuno yang berada di Perpustakaan Nasional Indonesia yang ditata apik nanti akan disajikan bagaimana perawatan naskah kuno itu di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan untuk itu mari kita mulai acara kita pada siang hari ini. Kami silakan Pak Jamal, namanya Pak Jamal Gentayangan, kami silakan.
luar biasa. Terima kasih kelompok Juku Eja. Baik, untuk mengawali acara kita, kami mohon kesediaan Ibu Wilmin, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional, untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih. Saya atas nama Kepala Perpustakaan Nasional yang sedianya Ibu Sri Sularsih hadir, tapi beliau ada acara di luar negeri sehingga saya sebagai Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional mewakili beliau. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Profesor Arif Rahman, tokoh pendidikan Indonesia, beliau mewakili Ibu Menteri, Ibu Wamenbud, dan beliau juga sebagai Ketua Harian Komisi Nasional untuk UNESCO, Kemendikbud, yang mengusahakan untuk mengusahakan Memory of the World di Indonesia. Dan yang terhormat Bapak B.J. Habibie yang sedianya nanti akan hadir. Dan ini selamat datang Bapak B.J. Habibie. Lengkaplah kebahagiaan kita dengan dihadiri oleh Bapak B.J. Habibie. Yang terhormat Ibu Kesti dan Bapak John McLean, dan yang terhormat Manajemen Galeri Indonesia Kaya, serta para hadirin dan undangan yang berbahagia pada sore hari ini. Perpustakaan Nasional bertugas di bidang perpustakaan, dan salah satu tugasnya adalah mengumpulkan naskah kuno yang menjadi warisan budaya bangsa Indonesia. Perlu saya sampaikan bahwa Perpustakaan Nasional telah mengkoleksi sejumlah 10.600 naskah kuno yang menjadi warisan budaya Indonesia. Mulai dari aksara Arab, Jawi, Pegon, Jawa, Sunda kuno, Kaganga, Batak, Bugis, dan lain-lain. Dan yang terdapat dalam naskah kuno tersebut meliputi juga bahasa Melayu, Jawa, Sunda, Bugis, Batak, dan Lampung. Media pun dari berbagai media, yaitu mulai dari daun lontar, daun nipah, bambu, kulit-kulit, kayu, tulang, rotan, dan labu hutan. Pengumpulan naskah kuno ini juga dibarengi dengan usaha melestarikan baik fisik maupun isinya. Pelestarian naskah kuno yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dalam rangka menjaga warisan budaya Nusantara, ini nanti akan dipresentasikan di acara ini, dan ini adalah semua yang bisa kami lakukan di Perpustakaan Nasional. Secara fisik juga Perpustakaan Nasional melakukan pelestarian baik secara isi maupun fisik. Begitu juga kandungan isi yang sangat istimewa mulai dari Al-Quran, hadits, sejarah, hikayat, obat-obatan, teologi, tasawuf, linguistik, dan sebagainya. Ini saya sampaikan karena ini juga perlu diketahui oleh generasi muda Indonesia yang sangat relevan dan sampai dengan abad sekarang hingga kini.
Perpustakaan Nasional dalam sejarahnya juga kerjasama dengan berbagai pihak, seperti saat ini kita bergandengan tangan dengan Yayasan Lontar, dengan Ibu Kesti yang selalu setia, dan terima kasih dengan acara ini Bu Kesti. Ya, secara bertahap memang naskah-naskah kuno kita mulai dari Negara Kertagama, Bapak Diponegoro dan Ila Galigo sudah menjadi pengakuan dari Memory of the World. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, Perpustakaan Nasional memahami benar bahwa harus mampu dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk turut serta mengemban, mengumpulkan, dan melestarikan naskah kuno. Pada saat yang membahagiakan ini, kami mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang tak terhingga bahwa pada akhirnya kami juga bisa menampilkan naskah kuno yang menjadi pengakuan Memory of the World, dan mudah-mudahan dengan kehadiran para generasi muda ini semakin mengenal naskah-naskah kuno yang sudah ada di Indonesia dan sampai dengan saat ini juga masih relevan untuk dikaji. Begitu juga ketahanan pangan dan sebagainya itu sudah ada di naskah kuno yang dikoleksi oleh Perpustakaan Nasional. Kami persilahkan para generasi muda dan para khalayak ramai yang tidak mengenal Perpustakaan Nasional, mulai sekarang mengenal Perpustakaan Nasional dengan naskah-naskah kunonya, bisa juga diakses di www.perpusnas.go.id. Jadi demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan ini membuahkan hasil dan memperkaya literatur, tidak hanya literatur masa kini, tapi juga literatur yang sudah diciptakan oleh generasi nenek moyang kita untuk menjadi warisan budaya Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa dengan Perpustakaan Nasional, karena ini adalah pusat warisan budaya Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kami mohon Bapak John McLean selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Lontar untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Selamat sore para hadirin. Dan terima kasih tak terhingga melawan arus lalu lintas datang sini. Ya, enggak gampang ya cari hiburan di Jakarta, tapi saya sangat senang Galeri Indonesia Kaya mau bergandengan tangan dengan yayasan seperti Yayasan Lontar untuk menampilkan ya contoh-contoh ya hasil karya bangsa Indonesia. Dan ya tadi banyak orang udah diucapkan terima kasih, tapi saya sebagai Ketua Yayasan Lontar, ya saya secara formal ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor kami ya BNI, ya Lufthansa, ya Galeri Indonesia Kaya lagi, dan Perpustakaan Nasional. Saya lama sekali kenal Perpustakaan Nasional, ya, dan kira-kira 17 tahun lalu kita Yayasan Lontar menerbitkan buku mengenai koleksi yang ada di Perpustakaan Nasional. Dan salah satu naskah yang tercantik di situ adalah Ila Galigo. Bentuknya seperti kaset, dibikin dari daun lontar yang diputar seperti kaset. Itu sangat cantik. Kalau belum lihat contohnya, ya harus ke Perpustakaan Nasional. Dan dari Perpustakaan Nasional kan selama puluhan tahun kan berjuang meningkatkan literasi dan pengetahuan mengenai kebudayaan Indonesia di dalam negeri. Itu udah berat. Lebih berat lagi memperkenalkan Indonesia ke luar negeri. Dan dalam hal ini banyak kegiatan Yayasan Lontar sekarang itu menuju ke penampilan Indonesia di Frankfurt Book Fair tahun 2015. Di mana Indonesia akan punya pavilion 2.000 meter persegi
selain country stand yang beberapa ratus meter persegi untuk menampilkan ya karya-karya terbaik dari Indonesia, dan saya bersyukur Perpustakaan Nasional pasti hadir di situ. Dan apa namanya, kita dapat kehormatan ada Ibu Claudia Kaiser sebenarnya dari wakil presiden dari Frankfurt Book Fair lagi di sini. Dan saya jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada Goethe Institute yang selama ini sangat membantu kami. Hampir setiap bulan kita bikin acara sharing session di Goethe Institute mengenai perkembangan dalam itu. Dari apa namanya, dari itulah. Dan satu lagi, ya Habibie sendiri yang udah berapa kali menghost acara untuk acara Frankfurt Book Fair. Sebagaimana semua orang tahu, apa namanya, Pak Habibie kan sekolah di Jerman, ya mengerti bangsa Jerman, dan kita sangat berterima kasih atas support yang diberikan selama ini. Jadi karena masih ada banyak kegiatan lagi, ya sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih atas kesempatan hadir di sini hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selanjutnya mohon kesediaan Profesor Arif Rahman selaku Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Habibie yang saya cintai dan saya banggakan. Tepuk tangan untuk Pak Habibie. Ya. Kehadiran Bapak di tempat ini membuat pertemuan kita bergengsi. Karena Bapak memang mempunyai kualitas bukan lokal, bukan nasional, tapi kualitas mungkin juga bukan dunia, tapi dunia dan akhirat. Amin, alhamdulillah. Ya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Lontar dan juga kepada Perpustakaan Nasional, kemudian juga kepada Indonesia Kaya ya namanya ya, Indonesia Kaya. Dan sebetulnya di sini yang pontang-panting, saya minta Bu Kesti agak maju ke depan. Ini menjadi primadona kita. Ya. Perkenalkan, saya sebagai Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya tidak bekerja di UNESCO, tapi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya berdiri di sini mewakili Ibu Wamen urusan kebudayaan, Ibu Windu, karena beliau ada di luar Jawa. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa itu Memory of the World? Memory of the World adalah salah satu prestasi-prestasi yang disebut mempunyai outstanding universal value, atau yang disebut mempunyai nilai-nilai universal yang luar biasa. Dan ternyata Ila Gallego adalah salah satu di antaranya yang luar biasa. Ya. UNESCO mempunyai komite untuk Memory of the World, dan Memory of the World di Indonesia focal point kita adalah LIPI. Disitulah kumpul ahli-ahli dari semua naskah-naskah, teman-teman dari arsip, lalu Perpustakaan Nasional, lalu kemudian beberapa orang. Saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya di Indonesia Memory of the World yang sudah kita perjuangkan adalah negara kertagama, dan sudah kita dapatkan, ya, negara kertagama. Paling tidak untuk daerah Asia Pasifik. Lalu Ila Gallego, Ibu Prof. Pudentia sebetulnya, dan Pak Mukhlis Paini, mereka inilah pahlawannya yang sampai kita menang dan mendapatkannya. Kemudian Babat Diponegoro, luar biasa. Aduh, kalau melihat buku Babat Diponegoro, saya rasanya ingin hidup selamanya. Ya, karena di dalam Babat Diponegoro
ada cerita-cerita yang memberikan orang di seluruh dunia itu kagum kepada Indonesia. Nah, ini adalah saatnya di mana melalui Lufthansa dan BNI Goethe Institute yang juga selalu bekerja sama dengan kita, Yayasan Lontar, harus ada sinergi dalam hal ini. Kemudian teman-teman sekalian, kita sedang memperjuangkan Asia Afrika, dokumen-dokumen Asia Afrika. Lalu tsunami, dokumen tsunami yang akan dikemas sedemikian rupa untuk mendapatkan Memory of the World. Tetapi bagaimana ya, Memory of the World itu terjemahannya adalah kolektif ingatan dunia. Begitu bahasa Indonesianya. Dan orang lalu bingung, apa itu? Kolektif ingatan dunia adalah dunia mengingat bahwa di daerah Sulawesi Selatan ya ada kekuatan-kekuatan tertentu yang mengajar kepada kehidupan manusia seluruh dunia. Jadi Ila Galigo adalah literatur, bukan literatur Sulawesi Selatan, bukan literatur Indonesia, tapi sekarang sudah dinyatakan menjadi literatur dunia. Ya, alhamdulillah, insya Allah. Sedikit saja perjuangan kita untuk Man of Biosphere, kita sudah mendapatkan Wakatobi diakui. Lalu Intangible Cultural Heritage, batik, angklung, dan noken. Kita sekarang akan mengusahakan Taman Mini Indonesia Indah. Natural Heritage, kita mempunyai Gunung Leuser dan Gunung Sumatera Selatan Seblat yang paling dari Bukit Barisan itu. Lalu Geopark, Gunung Batur diakui. Sebentar lagi Danau Toba akan diakui. Ya, sebentar lagi Gunung Sewu akan diakui. Jadi UNESCO memperhatikan, tapi tergantung bangsa Indonesia. Mau nggak kita memilikinya, merawatnya, dan memberikan ini sebagai suatu warisan bangsa Indonesia. Bukan untuk generasi yang akan datang, tapi warisan dunia. Demikian dari saya, terima kasih. Wakil dari Ibu Wamenbud. Selamat sekali lagi, luar biasa. Sering-sering kumpul seperti ini, pasti Siap. Indonesia menjadi oke, menjadi bermartabat ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief. Mohon untuk para wartawan untuk tidak menggunakan blitz di area karena ada video stream. Baik, selanjutnya adalah presentasi tentang koleksi naskah kuno dan pelestariannya di Perpustakaan Nasional oleh pustakawan dari Perpustakaan Nasional, Bapak Dr. Andes Haji Sanwani, yang nanti akan dipandu oleh Ibu Kesti. Silakan Ibu. Mari Pak Sanwani, kita bagi-bagi informasi mengenai apa saja yang ada di dalam brankas Perpustakaan Nasional, gitu ya Pak ya? Iya ya, oke. Dengar-dengar ada lebih dari 10.000 naskah Pak, benar Pak? Naskah yang disimpan di Perpustakaan Nasional itu lebih dari 10.000 buah. Tepatnya itu juga mungkin masih lebih, 10.334 buah koleksi naskah. Oke. Pak, sebelum tadi kita mulai, kita diberikan informasi Ibu Kesti kalau di Sulawesi Selatan kita biasanya duduk di bawah, jadi kita duduk di bawah ya Pak? Iya, Mario. Lalu, jadi ini ya koleksi, nah gimana ini? Baik Pak, silakan mungkin dijelaskan sekilas saja Pak. Oke ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir di sini, tentunya saya tidak bisa mengungkapkan kata-kata kecuali rasa alhamdulillah berada di tempat ini merupakan suatu kehormatan, padahal termasuk orang kecil di Perpustakaan Nasional. Bahwasanya di Perpustakaan Nasional RI ini menyimpan lebih dari 10 buah koleksi naskah, dan naskah yang tersimpan itu berasal dari seluruh koleksi yang ada di Nusantara. Seluruh Nusantara Indonesia, di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan termasuk kepulauan-kepulauan lainnya. Nah,
naskah yang dari seluruh Nusantara ini plus juga ada naskah asing. Namun naskah yang dari termasuk koleksi Nusantara, Indonesia kaya dengan aksara dan bahasa, kaya dengan budaya. Umpamanya itu karena naskah yang tersimpan di perpustakaan itu ditulis dengan aksara dan bahasa daerah, ada ditulis Indonesia dengan kaya dengan aksara seperti aksara Jawa, aksara Sunda. Ternyata Sunda ada aksara juga. Ada aksara Bugis, ada aksara Batak, ada aksara Kaganga. Dan orang sekarang aksara Kaganga itu orang sudah tidak tahu lagi bagaimana membacanya. Itu tinggal kenangan. Jadi ada Aksaranya. berapa aksara Pak total? Kalau aksara itu berapa? Mungkin ada 8 atau 7 atau 8 aksara ya. Kalau bahasa, Indonesia banyak bahasa. Namun Indonesia mempunyai banyak aksara dan banyak bahasa. Nah, bahasa yang ada di Indonesia seperti kita ketahui, bahasa Jawa, itu naskah ditulis di atas kertas, ya di atas aksara dan bahasa Jawa. Ditulis di atas aksara dan bahasa Bugis. Ditulis di atas aksara dan bahasa Batak. Ditulis di atas aksara dan bahasa Sunda, ditulis di atas aksara dan bahasa Kaganga. Kaganga itu daerah Sumatera Selatan, Lampung dan sekitarnya. Jadi isi atau kandungan informasi naskah-naskah yang ada di dalam koleksi Perpustakaan Nasional itu apa saja Pak? Iya, banyak sekali ya, yang seperti yang terungkap, yang sering ya kalau masalah Al-Quran, hadis itu sudah. Kemudian ada masalah obat-obatan tradisional. Ini banyak yang menggarap dan beberapa tahun yang lalu diadakan seminar tentang pengobatan, yaitu masalah pengobatan tradisional. Jadi sebagai record keeping ya, gitu ya. Lalu selain itu juga ada ritual occasions juga dan juga religious text ya Pak ya. Religious text ya. Oke. Lalu juga banyak mengenai yang tadi Ibu Welmin utarakan mengenai apa Ibu Welmin tadi mengenai arsitektur juga ya. Iya betul dan untuk medianya Pak, medianya apa saja? Media yang digunakan untuk menulis naskah yaitu umumnya kertas, yaitu kertasnya juga kertas Eropa. Karena pada beberapa tahun yang silam Indonesia belum produk kertas dan kertas itu masih import. Yaitu jadi kertas, dari 10.000 sekian naskah yang ada kira-kira berapa persen? Kira-kira dari media yang digunakan untuk menulis naskah 70% diantaranya itu menggunakan kertas. Dan kertas ada kertas Eropa, ada kertas deluang, dan ada juga kertas Cina. Oke, setelah itu media berikutnya yang lebih media besar berikutnya adalah? Yang termasuk golongannya terbanyak yaitu dari daun lontar atau rontal. Sekitar berapa persen tuh Pak kira-kira? Daun lontar sekitar 20%. Sekitar 20%. Dan selain itu medianya juga ada yang ditulis di atas kulit kayu. Umumnya naskah-naskah dari Batak itu di atas kulit kayu dan kulit kayu namanya kayu alim. Di atas bambu juga ada ya Pak ya? Selebihnya dari bambu. Dari bambu yaitu naskah berasal dari Batak juga ada dari bambu. Juga naskah dari aksara Kaganga itu dari bilah-bilah bambu. Itu kebanyakan naskah-naskah ditulis medianya dengan apa yang ada di alam sekitar. Oke. Kalau misalnya koleksi naskah apa Pak yang paling tua yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional? Oh iya, kita menyimpan naskah. Sebenarnya naskah yang tertua juga banyak ya, namun kami tidak memperhatikan betul. Yang kami tahu ada di antaranya naskah Arjuna Wiwaha. Itu dari Merapi Merbabu, ditulis di atas daun lontar. Pada abad berapa itu Pak kira-kira? Abad 14. Oke. Itu yang tertua. Barangkali mungkin ada yang lebih tua dari itu juga mungkin ada. Iya. Lalu kita dengar juga ada naskah yang ditulis di atas labu hutan ya Pak ya? Ada juga naskah ditulis di atas labu, di atas lontar, di atas rotan, dan juga ada di atas perkamen. Apa itu perkamen? Perkamen adalah kulit binatang.
Nah ini kebanyakan yang saya lihat adalah yang termasuk perkamen itu naskah-naskah tentang surat penting, surat perjanjian berasal dari Aceh. Itu dari perkamen. Oke, kalau gitu kita masuk sekarang ke koleksi Perpustakaan Nasional yang khusus mengenai naskah-naskah Sulawesi Selatan. Bisa diceritakan Pak mungkin? Nah, ini mengadakan acara ini tentang I Lagaligo. Di Perpustakaan Nasional menyimpan ada beberapa naskah I Lagaligo. Ditulis di atas kertas umumnya dengan aksara dan bahasa Bugis. Ini ada beberapa buah naskah tentang I Lagaligo. Kalau misalnya naskah I Lagaligo yang diberitakan itu yang terpanjang di dunia ya Pak, sekitar 300.000 baris teks, lalu juga terdiri dari 12 volume manuskrip ukuran folio, yang ada di perpustakaan itu berapa Pak? Kalau di perpustakaan itu ya nggak panjang sih ya. Tidak Tapi panjang, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak John McLean tadi, itu yang dalam bentuk, nanti juga ada di sini gambarnya, itu ada yang mengatakan I Lagaligo dalam bentuk kaset, yang unik, ya ini. Padahal ini ada yang mengatakan juga Surek Baweng. Ini yang tahu tentunya orang dari sastra Bugis ya. Ya. Tentang apa namanya, ada yang mengatakan ini Surek Baweng. Ada juga yang mengatakan ini I Lagaligo. Selain I Lagaligo, apalagi Pak harta Sulawesi Selatan yang ada di Perpustakaan Nasional? Iya, di Perpustakaan Nasional banyak menyimpan naskah, ya ini kebanyakan naskah-naskah yang termasuk naskah untuk daerah, ini dikoleksikan dalam koleksi namanya VT. VT ini Perselinde Talent. Jadi aneka bahasa, termasuk naskah-naskah Bugis, naskah Aceh, naskah ya dari daerah-daerah lainnya yang termasuk itu di koleksi VT ini. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendalami lebih lanjut, mempelajari koleksi naskah-naskah Indonesia kuno, apakah boleh kapan saja datang ke Perpustakaan Nasional, Pak? Tentunya kami menanti daripada para peneliti, dan juga banyak peneliti dari luar negeri juga banyak, dari peneliti dalam negeri, kami menanti kedatangan para peneliti untuk meneliti naskah yang tersimpan di Perpustakaan Nasional. Dan juga bisa belajar mengenai konservasi ya Pak? Boleh, ya? Bisa belajar tentang konservasi dan naskah ini ya. Perawatan naskah. Bahwasanya naskah yang tersimpan di Perpustakaan Nasional ini ada naskah dalam bentuk buku terjilid, ada dalam bentuk yang tidak terjilid. Dalam bentuk yang terjilid itu disimpan di suatu barang khas namanya cold storage. Itu anti api dan tempat ini diatur dengan suhu yang stabil, 16 derajat, 24 jam. Dengan harapan mudah-mudahan naskah ini akan menjadi tahan lama dan dapat dilestarikan. Namun apabila suhunya tidak stabil, karena ada beberapa hal ya untuk merawat bahan pustaka, ada dengan pendapat lain, naskah harus di microfilm. Setelah di microfilm dengan harapan apabila naskah aslinya ini rusak dan rapuh, microfilmnya masih ada. Akan tetapi kenyataan itu malah sebaliknya. Microfilm pun kalau menyimpannya tidak dengan suhu yang stabil, kalau zaman dulu kalau kita punya kamera disimpan di kamera itu dengan klise. Kemudian yang klise itu kalau tidak stabil suhunya, klisenya lengket. Dan microfilm juga lengket. Dan ternyata banyak diantaranya naskahnya masih bagus, microfilmnya sudah lengket. Nah, untuk pemeliharaan isi berarti bisa disalin, dialih aksarakan, diterjemahkan, dan dialih media yaitu mikrofilm ya. Itu ya Pak ya. Jadi kalau pelestariannya yaitu dengan fisik dan isi. Fisik kondisinya supaya tahan lama, bisa dilestarikan, supaya sampai beberapa, karena koleksi yang tersimpan di perpustakaan ini usianya lebih dari 100 tahun. Umumnya bahkan sampai 400 tahun juga ada. Ini fisiknya. Kemudian kandungan isinya, yaitu kami menerjemahkan, mentransliterasi, menerjemahkan,
dan ada naskah yang sudah rapuh, kertasnya sudah rapuh, tembus tinta, itu kami salin ulang. Oke. Nah, ini mengenai alur layanan. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin berkunjung ke Perpustakaan Nasional bisa kapan aja, bukanya Bisa hari kapan apa aja, saja, Pak? bukannya dari hari Senin sampai hari Sabtu, Ya. Senin sampai Jumat, Senin sampai Kamis itu dari jam 9 sampai jam 16, hari Jumat jam 9 sampai jam 16.30, hari Sabtu juga buka ada layanan. Dan kita bisa melihat di katalog online sebelum Bisa dibuka katalog datang, online, Pak, ya? bisa katalog buku, banyak membantu untuk para peneliti, barangkali yang belum tahu bagaimana caranya, insya Allah akan kami bantu. Oke, terima kasih banyak Pak Sanwani. Sama-sama. Kalau gitu Perpustakaan Nasional menunggu teman-teman untuk mendalami naskah lebih lanjut. Yuk. Iya, terima kasih Bu Kisti, terima kasih Pak Haji Sanwani. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya nanti akan ada pagelaran photic reading atau pembacaan puisi Ila Galigo, di mana Ila Galigo ini berisikan tentang epik mitos terpanjang di dunia, yang merupakan mitos penciptaan dari peradaban Bugis Sulawesi Selatan, yang telah resmi dinyatakan sebagai Memory of the World oleh UNESCO. Nanti akan dibacakan oleh Mas Ilham Anwar Azhar dalam bahasa Bugis dan Mas Krishna Pabicara dalam bahasa Indonesia, yang nanti juga akan diiringi oleh kelompok musik Juku Eja pimpinan Jamal Gentayangan. Mari kita saksikan bersama episode Ila Galigo. Tidak terdaftar? Enggak, Bang.
sangkalangan naya arwane asen nisia saweri gading lemutalla elama dukkelang naria pasompe lama dukkelang maparuk kusang ritana ugi lena siala wewe cudai nasi cokong daen risompa punna bolai rilatanete nasakko payung ricina bergelar lama dukeleng, sang perantau yang memerintah tanah Bugis. Kelak ia akan merantau mencari jodoh, mempersunting iwe cudai, bersanding dengan daen risompa, hunna bolae rila tanete, yang dipayungi payung kebesaran negeri Cina. Oleh wangsa keturunan bepilangi dan pertiwi yang bertahta di Adelino. Maka turunlah kapak sakti dari bepilangi. Turunlah kapak sakti yang hanya bisa digunakan oleh wangsa keturunan Botilani dan Pertiwi yang bertahta di Adelino. Tiga hari, 3 malam, bergantian barisan merah biru tanpa henti menebas pohon raksasa itu. 3 hari, 3 malam, 3 hari, 3 malam, 3 hari, 3 malam bergantian barisan darah biru itu tanpa henti menebas pohon raksasa itu. Dan tumbanglah Welen Rene. Hurufnya mengguncang 3 lapis dunia. Bukan semata di Adelino, tapi pula sampai ke Botilani dan Pertiwi. Betapa tidak, rubuhan Welen Rene membelah gunung. Beberapa kampung tenggelam oleh pecahan ribuan telur burung. Welen Rene yang rubuh ditenggelamkan ke samudra oleh Batara Lastu. Lalu dimunculkan keberuntungan laut sebagai 7 armada perahu
disertai isi dan ornamennya yang indah. Perahu yang terbesar dan termeriah adalah perahu induk Lawe Lendreng namanya. 6 kapal pengiring raka-raka Bonanomi Lasaran Pete Lasian Langi Lapalusuri Diwan di Cina dan angin laloi. Saweri Gading bersumpah tak lagi kembali ke tanah luhur. Jika melanggar, ia dan keturunannya akan hancur. Pada Mbak Pelita berkebing terburai bagi tungku tanah yang pecah berantakan. Armada Saweri Gading berangkat pada hari ke-7. Air mata kedua orang tuanya dan seluruh rakyat kerajaan berbaur dengan air laut, mengantarkan pelayaran pergi dan tak berpulang lagi. Pelayaran Saweri Gading. Sampai tanda! Materi tutuna Wijanna manulngeri alelu pada tijang matu penratu patuku batu riparolam buang alena risamudai remang rilangit pamati impunai maton raka tek jelata
wahai Gangguan Murid. Biarkan aku menyusul kakakku kepada Toja sampai hati yang meninggalkan adiknya, sang raja di tengah lautan. Raden Rilau menangis sambil berkata, jangan Luperses, jangan wahai Lawe, jangan wahai sembahan di kolom langit, jangan wahai yang dipertuan di muka bumi, jangan kau tempuh arah topeng malu, bila kau susul ke Pertiwi. Akan sekarat nanti keturunan menurun di Alelu, akan mengikut seluruh penggawa. Menjatuhkan diri ke samudra. Setia bunga emperiangi labut pintiu mangolo ricut tai Tujuh penggal kepala gembong perompak menghias geladak kapal armada Saleritan. Lalu Saweri Gading lepaskanlah 7 pertempuran melawan 7 perompak yang dibuatkan dalam kutukan. Singgahlah ia di Karang Tejo menemui sepupu ibunya Benyamin Timo, Raja Tejo Risompa. Bersamalah ia membenamkan saus sesarnya ke dalam dada pamannya. Kebodohan dan keras kepala ingin mengawini adik kembarnya sendiri, Tendiabe. Dan penebus sesarnya adalah Punna Dolai di Lapanese. Lalu sampailah ia kepada Iwe Cudai sebagai Oro sang Keling, mengikut jejak kucing kesayangan Daen Risompa. Saweri Gading terpesona kepadanya. Saweri Gading jatuh cinta kepadanya. Seolah tak ada mata selain mata Iwe Cudai. Seolah tak ada dada kedua selain dada Iwe Cudai. Saweri Gading terpesona padanya, sebagaimana ia alang kepalang terpesona pada adik kembarnya sendiri, Weten Diabe. Gelangnya senampak dengan gelang Weten Diabe. Cincinnya serupa dengan cincin adik kembarnya dengan derita itu. Demi sesatnya pada sesat yang membatu, demi sumpah pada tanah kelahirannya, bergegas Saweri Gading mengutus lapangan dan Dalmas Saguni melamar Iwe Cudai dan Risompa. Putri penguasa Tanete, putri penguasa di tanah Cina. Ia na rumaeda tun na Cina na suruang datu Anriku na lesure pajumpulawang riwa tampar. Mamana uang Anriku Saweri Gading. Tapi mula jajaran. Pasesuki wi sompato sali jajar pengeng masagalai ritanete. Muakam magare pun ratu mampak depai datu Anriku marampeangi buang ngala tanah riale Cina ada pengala lolang ngeri tanah ugi. Adapun tujuan kami, wahai Raja Cina, membawa harapan dari adinda kami, Raja yang bertahta di Watampare. Harapan adinda kami Paduka, agar adinda kami Saweri Gading dapat menyatu sebagai kuncup dalam keluarga baru dengan mengikat jalinan kokoh, dipersatukan dengan permata hati istana Latanete ini. Semoga Baginda Raja sudi
mahal yang sudah menjadi adat di negeri Cina serta adat Minang yang menjadi kebiasaan di tanah kami, tanah Bugis. Nareko toriolo na opun nawar mo putana tulin ni matu ukati muku urampeakko. Ila patoto riasena ribot tilangi lana siala mutia unru datu palinga risan ri Jawa. Cajiangi Batara Batara Guru riulo riau petung madepae lepak telang tori taroe ton rilino cakera tanah nau petung na timpa tajan nagoro liu na lepok bulu palepak lempem puju tanete na lekko saro curi walen nae Napasara salindus samudra tora ngipak karu sama tolinoe la siala matu wenyili timo le tompo eri busa oppo sola sindrangan lakko na dulung welom pajong palajong na jajian nih Batara letuk sialai wedatu sengeng encajiangi saweri gading la makhluk kelek. Bila leluhur pemuda yang kalian tanyakan, simaklah ucapanku ini kepadamu. Bila Patoto yang bertahta di Bukit Langit kawin dengan Mutia Unduk, Datuk Paninge dari Sendri Jawa, dan lahirlah Batara Guru dan diturunkan pada bambu betung yang menegas luas bambu utara yang dijadikan tunas di dunia, yang mengonggok tanah, yang menurunkan gelap, yang membuka cahaya, yang menggali lubang, yang membentuk gunung, yang menghamparkan lembah, yang meluaskan dataran tinggi, yang mengkelokkan sungai, yang menoreh sungai besar, yang menebarkan pusaran air samudra, yang memberikan penghidupan, kemudian mengawini Wejilit Timo yang menitih buih air diiring gelombang bersama kusungan kemasan. Lalu lahirlah Batara Latu yang mengawini Wedatus Sengu. Lalu lahirlah Saweri Gading Lama Kelle. Ida Paliu dan Ida Pasawe, perwakilan Raja Cina, menjawab lamaran dengan pertanyaan. Yang mana? Ada dua gadis istana Lakanete yang menunggu jodoh. Lapanandra menjawab kesamaran dengan kalimat terang. Tumpuan harapan dari pelayaran yang jauh. Tak lain adalah Iwe Cudai, Daen Disompa, Pulna Bolai, Rila Kanete. Rembuk istana Cina atas lamaran Saweri Gading tak singkat. Rembuk istana Cina atas lamaran Saweri Gading tak singkat. Juga tak terduga hasilnya. Jumlah mas kawin yang harus dipersembahkan sebanyak jumlah bulu kucing kesayangan Iwe Cudai. Dan sebanyak jumlah daun pohon asam milik Iwe Cudai. Mahar itu harus diserahkan dalam waktu 3 bulan tanpa henti, kecuali saat langit
Cina dan kebiasaan di tanah Bugis. Akan kembali 2/3 mas kawin itu pada pihak lelaki bila pihak wanita membatalkan pernikahan. Akan kembali 1/3 pada pihak lelaki bila pihak lelaki membatal pernikahan itu. Syarat tak tersangka, tak tertawar, saweri gadi, berapapun jumlah bulu kucing akan kupersembahkan untuk kembar weteng diade. Saweri gadi bersuka cita dalam pesta bola pantai. Oh, gerbang bahagia terbuka. Tetapi tiba-tiba prahara tiba. Dayang-dayang Iwe Cudai mengintai orang sang keling, duduk di geladak di tengah pesta yang asing, tanpa sengaja dinaungi payung kebesaran Saweri Gadi. Sang keling disangka sang raja, sang keling disangka sang datu, sang keling disangka Saweri Gadi. Dayang-dayang membisikkan matanya ke telinga Tuan Putri. Tunangan Tuan Putri, aduhai, alangkah, amboi, betapa menggigitkan. Iwe Cudai menatap nasib, berkurung diri, 3 hari 3 malam tanpa makan dan minum. Takut ada nasihat yang bisa menjadi imbangan. Menikah dengan Saweri Gadi tak terbayangkan baginya. Perempuan paling cantik sepanjang dunia, perempuan tercantik sepanjang sejarah, tiba-tiba harus menikah dengan lelaki Oro yang keling, yang hitam. Pilihannya dibuang atau mati. Istana Latanete jatuh, malu, memutuskan nikah. Pertunangan batal. Pertunangan batal. Batal. Matahari pagi bangkit, bangkit sebangkit gom emas, negeri Luwu yang ditabu. Matahari memanas, sebanyak genderang-genderang, genderang-genderang, perang pecah, pagi-pagi bertebaran, orang-orang. Hutan di santero wilayah kuasaan Ade Cina, seluruh saudara lelaki Iwe Cudai, panglima perang, bala tentara istana Latanete bergelimpangan jika tidak mereka membelok menjadi anak buah Saweri Gadi. Asap mengepul mengangkasa, kekuasaan Ade Cina bumi hapus, dan tanpa syarat Raja Cina menyerah. Aku! Namun, Rasa Kumpogi memohon seluruh anak lelakinya dihidupkan kembali. Seluruh yang mati dihidupkan kembali, terutama anak lelakinya, dan Saweri Gadi menyanggupinya. Sambil membujuk Iwe Cudai kembali ke Nawabikara, Raja Cina Lambalangi mempersembahkan Iwe Cimpau Datuk Nalempah untuk diperistri lebih dahulu. Lalu lahirlah anak Saweri Gadi, We Makawari. Aganawai ebela uraga tapuraga lanandrang
nalalo siak perkara ta endre bila tanete mak bali ni ada ronang lapanan rang makada niga pale andri keleng rima rajamu maraja toya tongamu rima sakamu masaka akadarangmu temat temu papale si pali nawa-nawamu ribut di langit kenreng waleja riparatiwir keneng mulira-lira mata pasilangkana lakotolino mua popusa ini nawa-nawamu andrik mutea menalauri andrik tak bisulangi bisuri langi andrik tak dukel lenawatan nadai matona mupawa kami alena pa laporagai dukel. Apakah yang harus kita daya upayakan, Lanandra, agar tercapai kehendak kita menjejak istana Atanet? Lanandra menjawab, rupanya setelah engkau besar adikku, membesar pula kedunguanmu. Setelah kau besar pula dungu. Badanmu melebar pula ke kanak-kanakanmu. Rupanya belum sempurna itu otakmu digigit. Senang buat langit, telah kau jelajahi, kau panjat itu langit, kau taklukkan bawah tanah. Begitu saja. Sekampirik kiri, kau sudah jelajahi. Mengapa istana membuat kau bingung pikiranmu, Andi? Mengapa tak ketemui adinda kita di langit? Tak sulitlah bagi dia untuk menonton masalah ini. Biar dia yang mengatasinya. Maka sekali lagi, Weten Triaben dari Manote di langit menjamak galau Saligadi. Iwe sudahi dulu dengan syarat pernikahan tanpa kenduri dan 7 pintu bilik kokoh berlapis 7 penjaga, tempat untuk membuatnya menghabiskan 7 hari. Tempat itu 7 kelambu 7 warna berlapis-lapis, 7 sarung 7 warna berlapis-lapis, ujung atas kelambu dan ujung atas bawah. Kelambu dan sarung itu harus erat tak bercelah, terikat rapat-rapat dengan jahitan benang sakti membungkus tubuhnya. Tak ada satu untuk manusia yang bisa memutus benang itu. Saweri Gading pantang menyerah. Nona keginciri kulingku, melentang akan aku hadiah. Bila sudah saya terbangkan layarku, lebih baik tenggelam di tengah laut daripada pulang berkalang-kalang. Saweri Gading hanya boleh menemuinya dengan suara di waktu malam. Siang dibuatnya segelap malam, malam dibuatnya sekelam prasangka. Ia tak ingin melihat wajah wajah bolong, wajah oro, wajah leleng, wajah keling, wajah Saweri Gading. Ia tak mau bersuamikan seorang siluman. Malam-malam adalah malam-malam indah. Malam-malam suami dengan istri tak terjamah. Ada 7 kelambu, 7 warna berlapis-lapis. Ada 7 sarung, 7 warna berlapis-lapis. Malam-malam itu Saweri Gading menunggang angin ke hubungan istana Lakanete, menemui kucing Miko-Miko yang ekornya menyala laksana obor, dan kucing belang bernama Meong Palo.
di hubungan atap Saweri Gading berkata, "Akulah Saweri Gading, Purnawana yang celaka, yang meninggalkan tahta dan kemuliaan derajat di tanah leluhur demi perempuan yang hendak kupinang menjadi ibu dari anakku. 7 samudra kulayari, 7 perompak kutaklukkan menemui jodohku. Aku terhalang 7 pintu bilik, 7 lapis kelambu, 7 lapis sarung dengan jahitan benang sakti. Apa ini? Meong pelo menyembah. Ikuti anak kami Paduka. Kami akan mengantar, menunggang angin, menembus istri Paduka. Dan malam-malam kelam itu, dengan istri yang keakuannya dikutuk Dewa Dewi, dengan kehamilan yang sakitnya dibayang kematian, dengan duka dan mantra ampunan, lahirlah putra Rukawan, titisan darah Sang Batara. Ilagaligo. Anak ajam keri upatur sumangen guncang pako paraden nyawamu. Anak lelaki yang ditolak oleh ibu kandung, yang diutakan lapis-lapis sarung dan kelambu. Anak lelaki yang ditolak tinggal dalam istana, yang gelap oleh keangkuhan. Anak lelaki yang diasingkan ke istana Datu Lempa, yang diasuh ibu tiri yang mengasuhinya, yang mengasihinya, yang menyayanginya adalah gelanggang siasat Sultan Ayam di Alejina. Saweri Gading membawa putranya dengan segala pakaian adat kebesarannya dan segala pengiringnya. Di sanalah Iwe Cudai pertama kali melihat keindahan paras suami dan kegantengan wajah anaknya. Tak ada yang hitam, tak ada lorong, tak ada yang sedih. Ilagaligo buang asakku. Ilagaligo. Ilagaligo asak. Tota sioja patel larek. Tersemak gak papasaweku. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Iya. Lagaligo! Asakku! Iya na kuriasan ilagaligo. Hah? Mak gali-gali gare paru kusen na cajang ngeka. Mak gali-gali. Naya mua kuriasan kontesen magga. Tasita turun rupai. Tas
sita turun rupai dan turna pai waktu kucu dan riciro. Naya muarek kuriasen, tesioja, la tesioja turun rupai. Datu waktu kutu dan riciro. Tuan, ilagaligo ng ako. Ute si Oja gelarku. Ute sepaga panggilanku. Aku namai ilagaligo. Lantaran rumitnya perjodohan orang yang melahirkanku. Adapun aku digelari Tute Semaga lantaran saling menempa wajah ayah dan bundaku hingga aku menjadi najani. Adapun aku dinamai Tute Siwoja lantaran tak saling mengenal wajah ayah dan ibu.
Dengarlah sairku, wahai anak raja. Dewa Tataro Susikolio Dewatalah yang menanamkan cinta kasih. Dewatalah yang menyembuhkan rasa sakit. Dewatalah mengetahui yang tersembunyi. Luar biasa. Aplaus untuk episode dramatik Ila Galigo. Oke, aplaus sekali lagi untuk pemantasan Ila Galigo. Iya, Mas. Iya, luar biasa. Kami ucapkan selamat datang Pak Prof. Wardiman Joyonegoro, beliau pejuang pengakuan Babat Diponegoro. Selamat datang. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah peluncuran buku Ila Galigo. Kami mohon Pak John McLean akan menyerahkan buku Ila Galigo ini kepada Prof. B.J. Habibie, Prof. Abdul Arif Rahman, lalu kepada Perpustakaan Nasional, Pak Wardiman, dan Galeri Indonesia Kaya. Kami mohon Mas Billy. John, mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai kisah lahirnya buku Ila Galigo sekarang. Terima kasih siswanya. Tadi saya lupa mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Bali Purnati. Yayasan Bali Purnati seperti Yayasan Lontar berusaha memperkenalkan karya seni Indonesia ke luar negeri. Dan mereka yang memperkenalkan Ila Galigo kepada Robert Wilson di New York, dan dia menciptakan
ya sandiwara yang dibawa keliling dunia. Jadi begitulah. Dan tapi karena itu kan karya pementasan, jadi jadi kita mau sesuatu yang bisa dipegang, bisa dibaca oleh para penonton di luar negeri. Jadi Pak Muhammad Salim yang memang ahli Ilaga-Ligo, dia kerjasama Pak Separdi Djokodamono dan saya untuk menciptakan naskah ini dalam bahasa Inggris, Indonesia, dan ya Bugis juga, dalam bahasa Bugis juga. Oke, tapi ya terima kasih banyak atas semua kehadiran ini, bukan main ya, yang datang sini, dan Pak Kesti Pringgo Harjono. Terima kasih ya. Oh, maaf ya, sepatah kata aja Pak, kemana? Ayo Pak, yeay. Atau di atas panggung. Pertama-tama ya, saya tadi sangat terkesan dan terpesona mengenai bukan saja ceritanya, tapi membawakannya itu. Dan itu saya tadi sampaikan sama Ibu Kaiser, direktur dari Frankfurter Buchmesse. Saya sampaikan sama beliau, das wäre was für Frankfurt. Itu berarti ini sesuatu yang sangat penting untuk dipertunjukkan di Frankfurt. Jadi bahkan itu walaupun book fair, ini kan mengenai literature yang diterjemahkan dalam apa yang tadi itu kan semua ada sajak, ada puisi, ada informasi. Dan ini memang ya kita bersyukur bahwa bangsa Indonesia itu pada waktu ini bangkit kembali untuk menemukan dirinya yang sebenarnya kaya dengan boleh dikatakan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Nah, oleh karena ini patut kita berikan informasi bukan saja kepada bangsa kita, tapi seluruh dunia. Karena itu saya bersyukur bahwa kisah yang tadi diperlihatkan itu telah menjadi kisah dunia informasi. Dan sekali lagi terima kasih saya diundang bisa menghadiri ini dan bisa menikmati salah satu akar budaya dari bangsa Indonesia ini. Terima kasih. Dan untuk Frau Kaiser, das wäre was nih. Ya, saya Oke. Saya sampaikan sama beliau, Ibu Kaiser, ini salah satu yang Anda harus perlihatkan di Frankfurt kepada dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Wah, hebat Anda. Hebat sekali ya. Oh ya. Kenapa? Saya di Kemduk juga di Kemendikbud. Oh. Latihannya berapa lama nih Mas? Latihannya 3 kali dan detik-detik terakhir. Ya. Ya, foto. Oh ya, foto bersama dulu. Ya, foto, mari kita foto bersama. Ya. John? Ya, thank you. yang Arjuna. Berarti langsung di rumahnya dia. Baik, cukup. Ya, terima kasih ya untuk semua yang hadirin untuk kembali ke tempat. Masih akan ada diskusi
tentang Ila Galigo. Ya. Bapak Ibu, untuk kembali tetap di tempat karena masih akan ada diskusi tentang Ila Galigo. Oh iya, kita belum selesai ya? Ya. Betul, betul. Diskusi dan ngobrol tentang lahirnya Ila Galigo. Iya, jadi mumpung ada Mas Ilham, Ya. ada Mas Krisna, ada Mas Juku, Mas Jamal Gentayangan, jadi Mas Gentayangan. Lalu juga ada John McGlynn yang telah berhasil menerbitkan buku Ila Galigo dalam bahasa Inggris. Kami buka diskusi atau pertanyaan, kami mengundang pertanyaan dari teman-teman untuk mengetahui lebih lanjut. Oh ya, kita duduk di bawah ya. Ya, silakan Mas Aldo. Iya, Anda mau silakan. menanyakan ya? Terima kasih Mbak Gesti. Ya. Nama saya Aldo, sebenarnya mungkin bukan pertanyaan ya. Ini lebih sebenarnya rasa kepedulian kami dan teman-teman terhadap masalah naskah Ila Galigo ini sendiri. Pak Arif Rahman bilang ini juga udah memory of the world. Cuman masalahnya kalau kita perhatikan sekarang, di mana kita nyari bukunya? Di luar buku yang diterbitkan Lontar itu hanya episode sedikit dari tentang kelahiran Ila Galigo. Saya pribadi punya 9 buku tentang Ila Galigo. Dari ada satu seri yang seharusnya Mbak Kesti tadi bilang itu harusnya 12 jilid ya. Baru terbit itu cuman jilid 1 dan jilid 2. Terakhir dialih aksarakan lagi itu 2012 oleh Dulur Rahman, itu juga sampai jilid 2. Tahun 1995 terbitan Jambatan dan KITLV Jakarta itu jilid 1. Jilid 2-nya terbit tahun 2005, tahun kemudian itu tahun 2000 oleh lembaga Universitas Hasanuddin sendiri. Pertanyaan saya sekarang, kalau kami dari generasi muda kepingin membaca Ila Galigo, gimana caranya kan? Anda cari toko buku nggak bakalan ada. Terbitan terakhir yang sedikit komprehensif adalah terbit tahun 1989, itu oleh UGM Press, LIPI dan KITLV. Itu versi ringkas dari Ila Galigo. Dari versi awal sampai versi akhir, itu tebalnya 1100 halaman. Dan hanya dicetak 500, itu pun tidak dijual, hanya dibagikan ke perpustakaan-perpustakaan proyek. Masalah sekarang, gimana kita cara memelihara ingatan kolektif memori dunia ini kalau kita sendiri nggak pernah baca kan? Dan di mana kita bisa membeli bukunya? Makanya saya cuma minta mungkin ya semacam saran lah, kepada mungkin tadi ada Pak B.J. Habibie, ada Wardiman, segala macam, tolong dong selesaikan cetak ulang jilid ketiga, 4, 5 sampai ke 12. Biar kita semua bisa membaca dan mengenal kembali Ila Galigo. Terima Itu kasih saja. Mas Aldo. Ya. Ya, setuju sekali, dan mumpung ada bos-bos dari Perpustakaan Nasional di sini, jadi mungkin proyek menerjemahkan ini bisa dimulai, begitu ya Pak ya, mungkin ya? Mungkin ada, ya. Gimana Bulus ya, ini sudah ada request untuk menerjemahkan Ila Galigo seluruhnya. Silakan. Terjemahannya sebenarnya sudah selesai. Jadi tadi almarhum Muhammad Salim itu sudah selesai menerjemahkan Ila Galigo dari bahasa Lontaraknya ke bahasa Indonesia sampai ke jilid ke-12. Dia mengerjakan itu di Leiden. Sudah selesai. Yang tidak ada itu tidak ada kemauan dari Pemda Sulawesi Selatan dan orang Indonesia untuk mencetak buku itu. Itu saja. Kalau sudah diterjemahkan sudah selesai sampai jilid ke-12. Nah, ada teman-teman wartawan yang ingin menyampaikan ini di dalam medianya mungkin? Ya, terima kasih Mas Aldo, setuju sekali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandar. Saya mewakili mahasiswa asal Sulsel dan keturunan. Siap, Kanda. Jadi di Indonesia ini ada organisasi mahasiswa asal Sulsel atau keturunan yang namanya IKAMI Sulsel. Jadi tersebar di seluruh Indonesia 35 cabang dan siap untuk menjadi market buku yang ingin dipasarkan Ila Galigo ini. Bahkan
kami mempunyai ide, bisa nggak pementasan yang seperti ini tuh dilaksanakan di seluruh Indonesia. Kami siap jadi event organizer-nya. Semoga sinergitas antara Bapak dari sebelah itu bisa menjadi sinergi luar biasa dari Legaligo. Siapkan dah. Baik, semoga bisa ditanggapi dengan positif. Makasih. Terima kasih banyak Mas. Jadi sudah ada request untuk bukunya semua dibuat available kepada masyarakat luas dan pentas seperti ini dipentaskan di seluruh provinsi di Indonesia. Apakah Mas bersedia jadi IO-nya nih? Siap? Oke, kalau gitu Mas. Kalau misalnya kira-kira mulai tahun depan bagaimana? Kita cari sponsor nih Mas mulai. Ya, tahun depan yang pertama-tama seperti kata Pak Habibie tadi, di FBF dulu lah, ya kan? Kenapa? Karena sebenarnya bukan pengen jalan-jalan keluar sih, gitu. Tapi kayaknya asik juga kalau orang mengenal Indonesia itu, misalnya ada pentas-pentas di Jakarta saja, rata-rata tim dan sekitarnya itu dikuasai, kalau nggak Jawa ya Bali, nggak Jawa ya Bali. Bahkan nyaris semua kegiatan cuma dua. Kalau bukan Jawa, Bali. Jadi Indonesia itu cuma Jabal. Jawa, Bali. Kita tidak punya Kalimantan, tidak punya Sumatera, tidak punya Indonesia bagian timur. Mungkin ini bisa jadi perhatian, baik. Jadi kalau bicara sponsor, di luar Jawa, Bali itu kurang menarik. Kalau bicara sponsor, tapi kalau bicara nilai pementasan kayaknya masih bisa ditarungkan. Itu yang pertama. Persoalan apakah kami siap atau tidak, pelaku kebudayaan, pelaku kesenian, tidak ada kata tidak. Kadang kita dibayar, kadang kita gratisan, kita datang kok. Mau dipanggil di mana saja boleh, yang penting ada cuti buat pegawai negeri sipil. Di samping beliau ada cuti buat dosen. Dan saya juga PNS masalahnya, penyair negeri sipil. Nah itu kemudian menyangkut tadi Bang mengatakan bahwa kita sangat merindukan, sebenarnya bukan cuma Ilagaligo. Di Perpusnas sendiri, sepanjang yang saya tahu dengan hanya 1 kali kunjungan, Pak Sarwani juga memperlihatkan pada saya, baru 1 kali kunjungan loh, ada 200 naskah manuskrip Bugis Makassar di Perpusnas, baru 4 yang diterjemahkan, penerjemahnya meninggal. Iya kan? Pak Salim meninggal, Bu Hasni meninggal. Sementara orang-orang Sulawesi Selatan sendiri, punten, cek orang Bogor manyah, punten ya orang Sulawesi Selatan. Berapa orang sih yang berani masuk sastra daerah di Unhas? Berapa coba? Terus mau ngomong-ngomong kita peduli, pedulinya sampai di mana? Kalau kalian menyuruh saya pakai bahasa Makassar, sampai tahun 1500 saya masih tahu bahasa Makassarnya. Sampai 1500 saya masih tahu bahasa Makassar yang digunakan pada tahun itu. Tapi jangan tanya saya bahasa Bugis, karena itu bukan bahasa yang saya kuasai sejak lahir. Orang Bugis lah yang punya kewajiban moral, kewajiban dari hatinya untuk mewariskan itu. Jadi jangan dulu kita keluar, mari kita ke dalam hati kita dulu. Segala yang berasal dari hati akan lesap ke hati juga. Penyair. Itu jadi saya sepakat. Persoalannya kalau kita tunggu pemerintah, boleh percaya saya, kalau kita tunggu pemerintah hanya 1 kata. Iya, oke, selesai. Kalau kapan-kapan 2 kata. Kalau kapan-kapan hanya 1 kata. Bisa. Bukan ngeledek, itu memancing pemerintah. Oh, bisa dong, kenapa tidak? Rakyat harus ikut, baru kita goyang. Ya, mudah-mudahan sih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Jadi mendengar dari Bang Aldo, dari Nandar, Ikatan Pelajar Mahasiswa Sulawesi Selatan, tadi dinamis sekali sebenarnya keinginan hasratnya sebenarnya ya. Sama juga kami di Jakarta, di belakang panggung sebelum kami mentas tadi, saya sampai bilang sama teman-teman bahwa
kenapa kita ketemu sporadis seperti ini? Ada event baru kita ketemu latihan, kenapa kita tidak punya program? Nggak ada, kita baru ketemu kalau ada event. Mau buka dapur, saya pementasan tadi ini jauh dari sempurna. Kalau Krishna tadi bilang 3 kali latihan, sesungguhnya cuma 1 kali. Karena 2 latihan yang pertama itu kami disorientasi sebenarnya, miskomunikasi. Komunikasi pertama saya dengan Krishna bahwa kita akan menampilkan sura. Saya karena sibuk sebagai pegawai negeri, saya iakan saja. Tapi ternyata ketika saya rapat hari itu, maaf Mbak, rupanya saya baru tahu kalau kami harus mementaskan surat Lagaligo. Maka saya berburu naskah sangat sulit ke perpustakaan ke rumah teman saya di Cilodong. Dia punya 7 juga buku, ada semua tidak dalam manuskrip, ada juga makalah. 7 buku dalam waktu 3 malam sejak kita rapat itu saya menulis mereka-reka menyadur dari modal saya untuk pementasan malam ini cuma 1 buku yang diterbitkan pada tahun 2011 oleh pemerintah daerah Kota Makassar bersama Yayasan Bali Purnati, 3 dari Lagaligo. Dari buku itu saja kami sudah bisa bikin pementasan seperti ini. Bagaimana dengan berjilid-jilid itu? 3.600 dari 1 buku saja. Pure pementasan tadi sumbernya dari 1 buku, 3 dari Lagaligo, gubahan karangan terjemahan manuskrip Pak almarhum Dr. Andes Muhammad Salim, dan kita mempersembahkan buat beliau malam ini pertunjukan ini. Terima kasih. Itu saja yang ingin saya sampaikan, bahwa latihannya cuma sekali dan sepoto. latihannya 1 kali Dan sepoto. dan spot setengah kali kalau gitu. Yang tadi itu sehari dari tadi judul pertunjukannya adalah I Lagaligo Asekku, namaku Lagaligo. Intinya garis keturunan Lagaligo dan sulitnya orang tua Lagaligo yang bernama Sauri Gading memperistri. Konflik pertama karena dia ingin menikahi saudara kembarnya, Tendriabeng. Maka konflik itu dia bersumpah tidak akan kembali lagi ke Luwu dan pergi merantau ke negeri Cina, ke Latanete, ke Tanete, dan betapa sulitnya dia memperistri dilalui dengan 7 perang samudra, 7 perompak, 7 tengkorak kepala di kapal Sauri Gading, 1 peperangan di negeri Cina, dan 7 bilik, 7 pintu kokoh, 7 kelambu, 7 lapis sarung yang hanya boleh dibuka oleh kapak dari langit, tapi berkat secara mitos bantuan Meompalo, Sauri Gading menyusup memasuki sarung itu dan terjadi sanggama di dalamnya tanpa pernah melihat siapa yang datang. Makanya Lagaligo bilang, saya dilahirkan tanpa orang tua saya pernah saling melihat wajah kedua orang tuanya itu. Akhirnya ditutup tadi dengan pesan-pesan bahwa rasa sakit itu juga dari sana. Jadi sengaja saya ngerjain Krishna, saya menyusun skripnya, saya persedikit bagian Bugisnya biar dia berbusa-busa menjelaskan, karena kalau saya berbahasa Bugis nanti tidak semua kan orang Bugis yang hadir. Saya pancing sedikit suratnya, kemudian dia memperdalam. Saya membuka pintu untuk menceritakan itu. Saya baru tahu kalau saya dikerjain kakak. Makasih itu. Ada apa ini Rosario? Karena saya sebenarnya mulanya dikontrak cuma membaca, tapi ternyata saya menulis skrip. Ada lagi komentar dari teman-teman? Mungkin ada lagi komentar dari teman-teman? Atau mungkin kita tunggu kapan the next chapter of I Lagaligo? Siap, kami tunggu dari teman-teman. Iya, Mas? Oh iya. Oh musik. Makasih banyak.
saya mungkin yang paling banyak bergerilya di dunia musik, terutama di Sulsel. Jadi ujung Papua sampai ujung Aceh itu saya udah pernah datangin, membawa misi Sulawesi Selatan. Jadi mungkin kalau orang-orang yang baru mengenal Jamal, mungkin agak kurang ngajar ya. Karena saya yang berjuang sampai hari ini, mungkin separuh umur saya itu di kesenian daerah. Ya. Yang kedua, naskah tadi, iya. Selain saya juga ngajar di beberapa perguruan tinggi, gayanya begini, tapi saya juga ngajar di, mungkin ada 4 perguruan tinggi yang saya tempati ngajar dengan bahasa khas saya yang tidak. Saya lama di Bandung, saya lepasan Bandung, ya saya paham sekali bahasa Sunda, dan saya masternya mengambil seni dan pendidikan, karena saya pengen tahu seperti apa sih kesenian dijual. Yang menarik di kesenian ini, terutama Lagaligo, saya tidak pernah membaca naskahnya, Mas, sampai hari ini. Betul. Ini naskah saya pernah mementaskan, ada 4 kali saya musikin Lagaligo, dan saya tidak pernah membaca naskah. Karena menurut saya, Lagaligo itu ada di hati saya. Itu yang penting. Karena ya, nyanyian yang saya munculkan itu loh nyanyian Lagaligo. Jadi untuk apa saya baca seduran orang? Tutur saya, besok mungkin Mas datang lagi, karena besok saya sendiri di sini. Besok ada acara dari tempat ini sama, ada beberapa tarian yang kita bawa, dan saya memainkan tutur, bahasa tutur di Sulawesi Selatan itu sindrili. Saya besok memainkan sindrili. Seperti apa sih sindrili itu? Itu juga sama. Hari ini sudah mulai habis di Sulawesi Selatan. Tidak ada lagi yang mau bermain sindrili sampai hari ini. Jadi agak luar biasa kalau Adinda Nandar tadi mau menjadi provokator di Sulsel, terutama mahasiswa-mahasiswa di Indonesia, itu luar biasa. Provokator, ya. Terus karya tadi, karya tadi yang Lagaligo ini dipentaskan, saya sangat marah betul. Karena sorry Mbak, saya orang profesional dalam musik sebenarnya. Betul. Di saat naskah saya latihan, sebulan saya baca naskahnya Krishna, karena saya di email, saya baca, saya analisa bahasanya, saya analisa kata per kata, karena ini bagian yang sulit untuk sebuah karya. Tiba-tiba besoknya dirubah naskah itu. Wah, saya pura-pura jadi bego kemarin itu latihan. Betul, karena naskah ini setengah hari saya lakukan. Naskah setengah hari saya lakukan, dan saya mau marah juga. Bagaimana ya, sampai saya bilang, udah kita makan aja deh. Karena orang Jeneponto itu ininya dimakan aja. Kita makan. Kita makan bersama, udah kita makan bersama. Disitulah kemarahan saya muncul. Saya maki-maki orang saya itu karena naskah tiba-tiba dirubah. Dan hari ini pentas. Terus terang, iya. Saya cuma menggarap musik ini mungkin 4 jam. 4 jam saya bikin musiknya. Iya. Tapi intinya, saya sudah di hati, dan kawan-kawan sekalian, yang main itu bukan orang Makassar semua. Ada orang Betawi, ada orang Sunda. Ya, bagaimana mentransfer ilmu saya ke kawan-kawan itu sehingga dia paham apa yang saya inginkan. Itu yang berat di kesenian sebenarnya. Itu, ya. Ya, tapi sekali lagi, Lontara saya enggak sekali. Saya beberapa kali diundang sama Lontara dan selalu yang terbaik. Hari ini mungkin ini yang terbaik acaranya. Iya. Padahal kita belum yang terbaik. Mungkin siapa tahu datang lagi mungkin tanggal 27 ya di Bogor. Ya, kita ada acara di Bogor. Ada peluncuran bukunya Krishna. Saya mencoba masuk di musiknya karena saya memang master musik. Jadi saya sedang memang menekuni di bagaimana musik yang sebenarnya. Itu ya, makasih banyak, ini luar biasa sambutannya ya kawan-kawan. Ini baru kali ini saya masuk di dunia naskah per naskah gitu loh. Selama ini saya membuat konser musik tunggal, dan itu intinya hari ini saya belajar lagi. Ternyata saya masih bodoh di musik, saya banyak menggali, dan inilah hasilnya hari ini. Dan kawan-kawan sekalian, tolong maafkan saya kalau
ada bagian-bagian bunyi yang menyengkelkan. Gitu ya. Makasih. Assalamualaikum. Komandan musik. Ya, namanya juga gentayangan. Hasil yang luar biasa, hasil perpaduan yang luar biasa antara Mas Jamal Gentayangan, Mas Ilham Anwar, dan Mas Krisna Pabicara. Mas Krisna, ingat kita pernah bertemu beberapa tahun yang lalu, saya bilang kita bikin Ilagaligo, berarti janji saya sudah terpenuhi ya Mas ya? Janji lontar sudah terpenuhi untuk Mas Krisna. Teman-teman, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Mungkin MC apakah sudah bisa, bagaimana nih acara berikutnya? Baik, terima kasih atas diskusi yang menarik untuk para narasumber. Bapak Ibu sekalian, dengan selesainya diskusi ini maka sudah maghrib ya. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kami tunggu kehadirannya di Perpustakaan Nasional karena mulai hari Senin esok sampai 1 bulan ke depan ada Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca. Kami mohon kehadirannya di Perpustakaan Nasional. Kami silakan kita berikan aplaus yang meriah untuk para narasumber. Lontar gimana? Hidup Gaika. Hidup Krisna Pabicara. Ya, Bapak nanti bisa menukarkan voucher yang diberikan Indonesia Kaya dengan body bag Sampai nanti jumpa di di pintu pertunjukan keluar. kami selanjutnya. Terima kasih. Cinta budaya, cinta Indonesia. Ada ucapan bahasa Bugis. Tepada selama. Betul nggak itu? Betul. Tepada salama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Anda di Auditorium Galeri Indonesia Kaya. Sampai jumpa di pertunjukan kami selanjutnya. Cinta budaya, cinta Indonesia. Anak yang manis, anak manis, janganlah dicium sayang. Kalau dicium merahlah pipinya. 1, 2, Aku ngaku sisi ini daripada dibuang. 5, 6, Nanti cerita. Nanti besok tak kembaliin Senin.